bagaimana sih sebetulnya proses pendirian partai politik di Indonesia? Pak Mahfud sama Pak Pasek pasti bisa cerita lebih banyak, tapi yang pasti sangat mahal ya. Mahal dan sulit dan sangat administratif sekali rezim proses pendirian partai. Nah, kecamatan ada 7 ribuan. Anggap 50% saja minimal kecamatan yang kita daftarkan. Sekarang sewa sekretariat kecamatan saja 1 tahun itu kalau di desa-desa ya, minimal kita harus keluar 1 juta per bulan, 12 juta setahun. 12 juta kali 4 tahun kan, udah 48 juta. Kali berapa ribu, bro? Membuat partai baru, betul kayak Pak Wadil bilang tadi, tidak mudah. Dan jujur saja, orang punya uang banyak pun tidak bisa bikin partai kalau dia nggak punya jaringan. Halo sahabat Kompas.com, kembali lagi di Gaspol, ngobrol ngegas pasti nampol. Nah, hari ini kita sudah bersama 3 narasumber kita akan membahas soal dinamika ataupun semangat dari partai baru ini. Sebenarnya mereka hadir untuk menyemarakkan atau menggembosi suara partai-partai yang sudah lebih dulu ya. Nah, ini saya Tatang Guritno bersama rekan saya Vittorio. Kita akan membedah bersama 3 narasumber saya. Kita perkenalkan dulu. Nah, ini sebelah kirinya Mas Tatang ada. Ini ada Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara Pak Gede Pasek Suardja. Pak Pasek ini kayaknya udah familiar. Ini sebenarnya ya partai baru tapi wajah lama. Wajah senior ini ya. Dan di tengah ini ada siapa Mas itu? Ada Mas Fadli dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Dan juga di sebelah saya ada Pak Mahfud Siddiq dari Partai Gelora, Gelombang Rakyat Indonesia. Pak Mahfud ini CS-nya Bang Fahri Hamzah ini biasanya. Wah, ini kan Bang Fahri yang kesana kemari, sekarang Pak Mahfud kita. Terus dibilang wajah lama juga nggak? Ini baru mau bilang juga. Ini sopir lama, mobil baru. Sopir lama, mobil baru. Itu larinya lebih kencang. mobil listrik, Pak. Ya. Oke, kita akan langsung membahas soal dinamika partai baru ini seperti apa. Nah, kita pertama langsung saja ke Pak Pasek. Pak, ini apa sih sebenarnya yang melatar belakang Pak Pasek kemudian PD nih untuk bikin partai baru? Kan kita tahu bahwa proses untuk membuat partai baru ini kan lebih sulit, beberapa persyaratan juga di KPU juga lebih kompleks lah daripada partai-partai lama. Katakanlah partai baru itu harus verifikasi faktual, sedangkan partai yang sudah ada di parlemen kan lanjut terus gitu. Lebih susah, kenapa bikin partai baru Pak? Kenapa nggak gabung aja sama partai-partai yang udah ada di parlemen? Sebelumnya kan udah gabung, tapi kemudian kan belum puas. Iya. Jadi kita ingin dalam karir politik itu kan harus ada peningkatan. Harus ada motivasi yang kita untuk progres terus lah. Kita sudah pernah jadi juru bicara partai. Habis itu kita berpindah maju DPD perorangan, udah pernah kita uji kan itu. Terus masuk di partai lain, kemudian kita juga sudah pernah sampai posisi wakil ketua umum, sampai sekjen kan gitu ya. Terus tetapi kan tidak semua ide gagasan kita itu bisa tersalurkan dengan baik. Karena banyak kendala kan, karena kita masuk ke sebuah komunitas yang sudah ada kan, kita perlu penyesuaian banyak hal. Sehingga ide-ide itu nggak maksimal. Dan memang dari awal saya selalu bervisi tentang kenusantaraan. Nah, karena itulah kemudian muncul ide gagasan dengan teman-teman, udahlah kita buat saja partai. Ya, bagi saya sendiri juga ini tambahan, istilahnya kan belum pernah ikut buat partai saya. Akhirnya mencoba kita membuat partai dari awal, dari nol. Nah, inilah kemudian kita lakukan sebagai bukti bahwa negara kita memang betul-betul Pancasila gitu, sehingga semua orang bisa, siapapun yang berkehendak bisa membuat partai untuk berpartisipasi dalam sektor politik kan gitu. Ya udah kita lakukan itu secara perlahan. Ya syukur alhamdulillah kita punya pengalaman sebelumnya kan, pernah ikut membahas undang-undang pemilu, pernah ikut ngurus partai, suka dukanya partai di mana. Jadi problem itulah kemudian kita ramu, kemudian kita siapkan di kendaraan yang baru.
Jadi kendaraan yang baru ini adalah hasil racikan pengalaman studi banding di berbagai tempat sebelumnya kan gitu. Oh, iya. Jadi perlu studi banding itu perlu. Perlu. Anak-anak muda itu perlu studi banding. Biar nggak kata dalam tempurung kan. Iya. Setelah itu jangan hanya ikut terus, Ya. harus berani berkreasi. Oke. Membuatlah kan itu. Membuat dengan ikut itu kan beda. Ya. Jadi itulah motivasinya kita buat dengan target kita adalah bahwa kita bisa kembali untuk membagikan Nusantara seperti kejayaan kita masa lalu. Jadi masa depan kita masih gemilang lah. Ya. Anak-anak muda itu jangan lagi hanya patronnya kagum dengan negara lain, padahal negara kita pernah jauh lebih maju ketika masa itu. Berarti masa yang akan datang bisa juga dong. Mengembalikan itu bisa Inilah juga. kita lakukan. Oke. Spiritnya dari sana. Spiritnya dari sana. Sehingga bantuan pertemanan selama ini yang kita bangun itu yang mempercepat partai ini bisa berdiri. Karena mungkin di antara 18 partai politik yang hari ini ikut, kita yang paling muda. Lebih tua Gelora daripada kita. Iya. Iya, lebih muda. Iya. Lebih muda kita. Baik wajah dan sebagainya. Tampilan looks lebih Ya, muda karena ya. kan kita 28 Oktober Ya. 2021 kita baru declare. Tetapi kita urus administrasi semua tidak mudah juga karena akhir tahun itu kan. Kita 7 Januari baru 2023 yang lalu baru keluar SK Kemenkumham. Oke. Dari SK Kemenkumham itulah kita bekerja maraton. 14 Desember kita bisa menjadi peserta pemilu. Oh, iya. Ya 34 provinsi, 501 kabupaten kota kita waktu itu daftar ya. Kita daftarnya pun hari kedua, menghormati 10 partai yang lebih dulu kan. Kita hari kedua sendirian tapi kan gitu. Kita udah sangat inilah ikuti etika Nusantara lah. Yang hebat-hebat kasih duluan, kita belakangan gitu kan. Gitu. Iya. Tapi kalau hasil tetap harus duluan ya. Oh, ya perhitungan boleh belakangan, yang penting lebih besar aja. Iya. Nah, ini kan apa Pak? Kalau lihat Pak Pasek ini kan kita juga nggak bisa lepas dari dulu Pak Pasek sempat di Demokrat ya, partai yang lama. Ya kemudian sekarang membuat PKN. Ini ada ini nggak sih Pak apa ya yang menjadi bagian dari Partai Demokrat itu kemudian juga masuk ke PKN atau justru PKN ini punya konstituen baru nih? Ya tentu kan tadi saya bilang partai ini terbentuk lebih cepat karena pertemanan. Jadi teman-teman ini kan banyak. Jadi saya pernah di Demokrat, nggak bisa dipungkiri juga. Ya. Alumninya ada juga bergabung. Saya pernah di Hanura, jadi banyak juga alumninya bergabung dengan kita karena kan berinteraksi kan. Mereka merasa ada kecocokan. Tapi banyak juga orang-orang baru. Termasuk partai-partai lain pun juga banyak bergabung juga dan itu biasa. Karena ini kan liga pemilu yang akan datang ini kan kesebelasannya baru kemarin ditetapkan kan. Jadi sekarang transfer pemain masih sedang berlangsung dengan baik. Tinggal nanti bagaimana bursa transfer ini permainan nanti kan gitu. Jadi bagi kami sih biasa saja. Dan kami tidak ada niat untuk mengganggu partai yang sudah ada. Kenapa? Begini, ketika kami dulu misalnya di Partai Demokrat itu kan Demokrat lebih 20%, 21% zaman itu. Hari ini kan 7,7 ya. Artinya kami tidak akan pernah mengganggu yang 7,7. Kami hanya ingin mencoba bernostalgia yang lepas itu kan teman-teman itu kan. Nah, itu kita aja daripada ke tempat yang lain gabung lagi nostalgia lagi lah gitu. Sama dengan yang di Hanura pun juga sama. Kita aja yang memang ini dengan kita. Plus partai-partai lain juga banyak bergabung dan lebih banyak lagi orang baru. Ini yang kami suka. Orang yang sama sekali belum pernah berpolitik, tapi dia suka dengan Nusantara itu, dia bergabung. Nah ini yang kemudian kita merasa senang. Dan lebih banyak lagi bergabung setelah kita dapat nomor 9. Oh, kenapa itu? Iya, karena pertama begini. Dulu saya sukses itu kan waktu partai lama saya nomor 9. Saya nomor 9, saya sukses. Nah, kemudian ternyata itu logonya kita ini jumlah garisnya juga 9. Wah. Merahnya 5, putihnya 4. Jadi jumlah 9. Jadi angka 9 itu agak masuk. Selain juga secara alam bawah sadar orang Indonesia ini memandang nomor 9 ini sesuatu yang cukup menarik lah. Sepertinya seakan semesta ikut bekerja gitu. Sekali. Orang masuk dia dengan motivasi melihat itu. Kok aneh ya ini ya.
Oh iya, iya. Keunikan Kok itu bisa tadi. ya? Iya, iya. Nomornya dapat nomor 9 kan gitu. Itu bukan keunikan, itu tangan magis waktu Mungkin Garis ya. garis tangan, garis tangan. Garis tangan yang turun tangan ya. Biar dapat tanda tangan gitu. Oh iya, iya, iya. Jadi lebih banyak orang-orang baru yang kemudian tertarik ya Pak ya. Banyak sekali orang-orang baru dan banyak orang-orang budayawan, seniman yang memang dia punya apa ya, kesukaan terhadap sejarah, keyakinan tentang kebangkitan nilai-nilai Nusantara ke depan, itu yang bergabung. Oke. Gitu. Kemarin saya datang dari Rakerda di Jatim tuh, bahkan ada yang seorang bapak pengurus di Kediri, dia naik sepeda motor ke Mojokerto, usia 65 tahun. Jadi karena motivasinya itu, karena dia meyakini banyak peninggalan Nusantara kita bangkit lagi dan sebagainya, ini seakan pertanda kebangkitan juga gitu. Jadi mereka motivasinya di sana lebih kuat gitu. Lebih kuat di sana. Wah, luar biasa, luar biasa. Dan saya kan hanya kapten kesebelasan. Iya, iya, iya. Bukan ketua umum kayak yang lain kan, ketua umum langsung owner, pemegang saham terbesar Iya. begitu kan. Kita nggak ada, kita saham kita gotong royong. Oh iya. Baru dibuat langsung go public, milik bersama. Siap, siap, siap. Nah, kalau siap. Pak Pasek kapten, Pak Mahfud apa nih Pak? Kiper mungkin Pak ya? Saya apa? Gelandang tengah. Gelandang tengah. Penting ini. Gelandang. Playmaker. Kalau Gelora artinya seperti apa Pak? Kan juga kita tahu dulu Gelora ini punya persinggungan yang sangat erat sama PKS ya Pak ya. Dan juga soal intrik-intriknya juga saat itu kan cukup ramai. Nah sekarang udah berbeda kubu, jadi gimana Pak untuk 2024? Dari putih udah ke biru muda, lebih ngejreng. Ya, lebih ngejreng ya. biar lu cerah ya. Lebih ya cerah ya bisa Pak. Lebih ngejreng. takut salah ngomong. Iya lah. Saya sebenarnya nggak mau nyebut-nyebut Nama rumah ya. lama ya. Rumah lama, ya. Tapi kok saya heran setiap kali saya ke daerah itu dan ketemu teman-teman media, selalu pertanyaan pertamanya itu, Oh. apa sih bedanya Gelora sama PKS? Saya bilang kenapa sih disebut saya? Ini disebut lah. Berarti medianya belum move on ya. Takutnya pemirsa kan belum Tapi ya. Ini apa sih pengen tahu ya? Tapi nggak apa-apa. Ya kewajiban saya dan teman-teman di Gelora kan untuk menjelaskan. Ya, betul. Ya kan? Ya. Kalau rakyat bertanya kita nggak mau jawab, ya gimana dong? Ya, benar. Gimana milihnya kan? Ya, ya. Saya kira begini, sederhananya, jadi dulu di PKS itu setelah pemilu 2004 ya, dan pemilu 2004 itu pemilu kedua yang diikuti dan kemudian lolos parliamentary threshold, karena pertama itu kan tahun 99. Nah setelah 2004 itu, mulai 2005 lah, Pak Anies, Pak Fahri, saya dan beberapa teman di PKS itu mulai berpikir ulang Oke. tentang jati diri dan model organisasi serta garis politik PKS saat itu. Dengan capaian di 2004 kita mulai berpikir bagaimana PKS menjadi kekuatan politik yang merepresentasikan Indonesia, Ya. bukan merepresentasikan hanya sebagian dari masyarakat Indonesia, termasuk garis ideologinya juga. Nah itu kita elaborasi, kita diskusikan sampai kemudian 2008, 1 tahun menjelang pemilu 2009, kami ini beberapa orang di PKS mulai menginisiasi ide partai terbuka. Dan ide partai terbuka ini sebenarnya derivasi atau turunan dari ideologi terbuka. Ya. Makanya 2008 itu PKS membuat Rakernas di Denpasar, Bali. Ya di kampungnya Mas Gede ini. Dan saya ingat Disambut kita gembira di bikin, sana ya. iya kita bikin Rakernas di Denpasar itu heboh di dalam internal PKS itu, pro kontra, sampai ada yang bilang begini, ngapain kita bikin Rakernas di daerah orang kafir gitu kan, Ya, sampai seperti itu. Dan yang pertama kali protes adalah ketua DPW PKS Bali. Bilang, loh kalau ini daerah kafir, loh kenapa bikin DPW di sini? Ya. Dan sekarang ketua DPW PKS Bali yang protes 2009 sekarang menjadi ketua DPW Partai Gelora di Bali. Ya. Kembali ke jalan yang benar itu. Kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi ide itu sudah kita mulai sejak 2008. Nah, 2009 PKS menjadi kekuatan politik nomor 4 hasil pemilunya ya. Nah, mulai
waktu itu Pak Anies, Pak Fahri, saya dan teman-teman yang lain menggagas lebih jauh bagaimana mengintegrasikan ide Partai Islam dengan ide keindonesiaan. Ya. Gitu. Jadi idenya waktu itu adalah kita membangun moderasi pemikiran politik dan modernisasi organisasi partai politik di PKS. Nah, ternyata setelah 2009 itu memang makin menguat pro kontra di dalam gitu ya. Ya mulai ada isu faksionalisasi gitu ya. Ada orang menyebut ada kelompok konservatif, kelompok progresif, ada kelompok liberal, segala macam lah gitu. Sampai kemudian 2014 pemilu, Pak Anies ditugaskan memimpin perjuangan di tengah krisis ya. Karena kan 1 tahun atau mungkin nggak sampai 1 tahun, persis kira-kira 4 bulan sebelum pemilu 2014 itu kan ada musibah ya. Presiden PKS Pak Lutfi Hasan Ishak ditangkap KPK gitu ya atas isu korupsi, dan sejak itulah kita memimpin perjuangan PKS di tengah krisis pemilu 2014. Nah, ketika itu berhasil lolos, tapi kemudian pertarungan itu tidak selesai, yang sebenarnya kelanjutan dari pro kontra terhadap ide moderasi pemikiran politik dan modernisasi partai politik. Dan itu terus berlanjut sampai kemudian muncul isu kudeta terhadap PKS. Ya kan, agak ramai itu dokumennya menyebar, sampai akhirnya Pak Anies, Pak Fahri, saya dan teman-teman yang lain berpikir bahwa ide tentang bagaimana mengintegrasikan pemikiran politik PKS ke dalam landscape politik Indonesia ini kelihatannya sudah tidak menemukan lahannya. Nah, setelah kita musyawarah panjang, akhirnya dengan hampir 34 pimpinan provinsi PKS saat itu kita bersepakat sudahlah, kalau memang benih yang baik ini tidak bisa ditanam di rumah lama, ya akhirnya kita harus cari lahan baru, kita harus cari tanah baru yang memang mau menerima ide modernisasi, moderasi pemikiran politik dan modernisasi organisasi politik di PKS ini. Lahirlah Partai Gelora Indonesia 28 Oktober 2019. Ya, jadi memang hampir sama kita ya. Lebih tua dari Pak Pasek ya. Jadi ulang tahunnya tanggal bulannya sama ya. Tanggal 28 Oktober. Kenapa kita pilih 28 Oktober? Karena memang ini ingin memberikan simbolisasi bahwa ide tentang Indonesia inilah yang menjadi spirit dari lahirnya Partai Gelora. Makanya kita sebut Partai Gelora Indonesia. Kepanjangannya Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Dan dari awal kita menegaskan moderasi pemikiran politik dan ideologi ini, kita menetapkan asas partai ini adalah Pancasila. Dari sejak awal kita begitu. Dan kita ingin membangun satu kekuatan baru yang merepresentasikan pemikiran, ideologi, dan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, bukan segmen-segmen tertentu dari masyarakat Indonesia. Jadi itu istihad politik kami. Jadi kalau ditanya apa bedanya dengan PKS, Gelora lebih Indonesia dari PKS. Begitu kira-kira. Ya. Jadi ini sudah berusaha tapi akhirnya sepakat untuk tidak sepakat. Iya, sepakat untuk tidak sepakat. Ya. Mudah-mudahan ini penjelasan terakhir karena Gelora setelah ini mau move on dan nggak mau ya Pak ya. Oke. Jadi teman-teman jurnalis ya jangan dibanding-bandingkan. Muncul dibanding-banding. Doorstop apa ngomong PKS nggak mau jawab, langsung ditinggal ya. Skip pertanyaannya. Mudah-mudahan PKS juga berhenti sudah dengan Koki Gelora ya. Partai baru aja kok pusing amat sih. Emang masih ada recok-recokan itu masih ada. Namanya mantan Pak. Kadang penasaran ya mantan. Sekarang gimana sih? Masih ada rasa Stalking. Ya. Ya oke, kita berarti tadi sudah 2 politisi kita bicara. Wah, ini yang tengah nih, ini akademisi kita nih, Mas Vito. Coba kita kulik-kulik lah, Mas Fadli ini lah. Karena kita kan di Indonesia ini kan trennya kalau nggak cocok sama partai, kita bikin partai baru. Ini kan sudah banyak terjadi di pemilu, dari pemilu ke pemilu nih Mas Fadli, termasuk kepada 2 narasumber keren kita ini. Sebetulnya untuk membuat partai baru di Indonesia itu memang aturannya sudah cukup mudah atau justru dipersulit karena untuk membuat aturan ini kan dirumuskannya di DPR yang notabene partai-partai lama semua ini. Iya.
Kalau kita lihat tren sejarahnya paling tidak sejak 99 kan memang agak turun naik ya jumlah partai politik peserta pemilu. Tapi paling tidak dari 2004, 2009, 2014 partai politik peserta pemilunya itu memang ada kecenderungan naik ya. Tapi untuk partai politik di parlemen kan ada kecenderungan untuk turun. Nah, jadi sebetulnya memang sebagai entitas terpenting dari demokrasi, ya pertumbuhan partai politik atau lahirnya partai politik sesuatu yang biasa saja sebetulnya dalam proses demokrasi. Nah, tapi kalau kita kaitkan dengan bagaimana sih sebetulnya proses pendirian partai politik di Indonesia, Pak Mahfud sama Pak Pasek pasti bisa cerita lebih banyak. Tapi yang pasti sangat mahal ya, mahal dan sulit dan sangat administratif sekali rezim proses pendirian partai. Kalau kita lihat di undang partai politik itu kan ada beberapa fase ya untuk kemudian partai politik bisa jadi peserta pemilu. Mulai dari pendiriannya saja, kemudian pendaftarannya ke Kementerian Hukum dan HAM agar bisa berbadan hukum, baru kemudian bisa jadi partai politik berbadan hukum. Selanjutnya kalau mau ikut pemilu ada lagi verifikasi menjadi peserta pemilu. Nah, kalau dibilang fair ya sebetulnya sulit juga untuk kemudian melihat sudut pandang fairness proses pengaturan partai politik ini. Tapi kalau dalam konteks hari ini, saya bisa mengatakan antara partai politik yang ada di parlemen dengan partai politik baru untuk jadi peserta pemilu itu nggak fair. Karena partai politik di parlemen kan nggak diverifikasi faktual untuk jadi peserta pemilu. Lepas ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi ya. Tapi menurut saya, sebagai sebuah institusi yang akan kemudian ikut dalam proses pemilu, menawarkan gagasan kepada pemilih, akan memegang jabatan politik selama 5 tahun, ya harusnya secara organisasi dalam siklus pemilu 5 tahun sekali itu, secara organisasi partai politik parlemen pun juga harus dites kesiapan organisasinya. Nah, Pak Pasek dan Pak Mahfud pasti bisa cerita bagaimana sulitnya kemudian menyiapkan partai politik ya untuk menghadapi verifikasi jadi peserta pemilu. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang persiapan atau pengaturan apakah parpol di parlemen dengan parpol baru fair mereka untuk jadi peserta pemilu, menurut saya untuk 2024 ini nggak fair karena nggak semua diperlakukan sama kan untuk jadi peserta pemilu. Lepas itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Karena partai-partai lama juga bisa jadi anggota-anggotanya sudah ada perubahan. Betul, ada yang berpindah partai, ada yang sudah berhenti. Buktinya salah satunya kan kita bisa lihat ya ketika syarat administrasi untuk jadi peserta pemilu 2024 kan parpol parlemen kan nggak semuanya langsung memenuhi syarat di verifikasi tahap awal. Hampir semuanya ikut perbaikan. Nah kalau di verifikasi faktual nggak tahu lagi tuh. Iya benar. Apalagi yang Demokrat mungkin sudah ada yang ke Gelora, yang PKS ada ke PKN, jadi kan kita nggak tahu juga transfer pemainnya, ada yang bebas transfer. Kalau soal ini ya verifikasi, kalau menurut saya lebih baik semua partai politik itu mendapat equal treatment, yaitu dengan hanya mengikuti verifikasi administratif. Kenapa verifikasi administratif? Karena itu saja dengan diberlakukan sipol nggak bisa main-main juga. Contoh begini misalnya, ada partai politik A mendaftarkan 1.000 anggota di satu kabupaten, disetorkan KTP-nya. Lalu partai B menyetorkan 1.000 juga. Dengan sistem komputasi, ya tidak boleh ada kegandaan anggota. Itu saja sudah merepotkan. Karena kalau begitu ada ganda kan, secara administratif harus disusulkan pergantiannya. Jadi verifikasi administratif saja itu sudah sangat berat sebenarnya. Jadi biarkan verifikasi faktual itu pemilu. Jadi biar rakyat pemilihlah yang melakukan verifikasi faktual. Nah itu yang makanya waktu daftar ke ke KPU kami mengatakan KPU itu tidak perlu menjadi penentu siapa partai yang layak atau tidak, tetapi biarkan masyarakat pemilih saja. Tetapi secara administratif KPU diberikan kewenangan untuk melihat ini memenuhi syarat atau tidak. Jadi saya kira itu bisa jadi model regulasi ke depan ya. Sudah diberlakukan saja sama verifikasi administratif, faktualnya biarkan masyarakat pada saat pemilih itu. Pada saat pemilih. Gitu. Nah ini kita juga menunggu nih 2024 semoga Gelora ini dengan idenya nih lolos parlemen dulu ya Pak Pas. Iya biar keras ini parlemen ini didukung ini.
Iya, iya. Jadi namanya gas kayak kompor gitu. Iya, iya. Gaspor ini Pak. Gaspor. Iya, iya, Ya, iya. kita doakan lah dua-duanya masuk ya kan. Masuk. Biar menjadi panas kalian semuanya di dalam. Tokoh senior satu ini juga aneh kalau nggak di parlemen. Kan masa kapten ini harus masuk lah ya. Iya, harus ke gelanggang yang sama. Ya, kita mau gitu jejak Maroko di Piala Dunia. Kita diberi hitungan demi masuk. Kuda hitam ya Pak ya. Aduh. Iya, iya, iya. Sederhana aja. Sama kuda hitam juga. Oh iya iya iya. Ini kuda hitam ada dua ini. Kuda hitam muda dan kuda hitam senior. Nah ini Mas Fadli kemarin kan ada kataan ini kan mereka nih dipersulit juga nih oleh teman-teman di parlemen nih. Maksudnya aturan-aturan atau tadi dari MK tadi kan kalau kita bicara nggak fair ya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara dari sisi politik ya, apa yang kemudian membuat partai-partai parlemen ini merasa Harus mempersulit. harus ya, atau ada nggak sih sebenarnya perlu melihat nggak sih bahwa teman-teman di DPR ini berusaha untuk partai-partai baru jangan deh gitu ya, maksudnya biar mereka nggak mudah untuk mengikuti kontestasi itu melihat ada sisi itu juga Pak. Ya, kalau dalam logik kontestasi pasti arah ke sana tentu ada ya. Karena kan sederhananya dalam kontestasi politik pasti semakin sedikit lawan bertandingnya, suara yang diperebutkan tentu akan jadi lebih mudah bagi mereka mendapatkan. Jadi sesederhana itu saja sih menurut saya. Meskipun kerangka hukum pemilunya kan nggak berubah, tapi kan perubahan penerapan verifikasi ini karena ada putusan MK ya. Dan tentu ke depan sih saya sepakat memang harus ada perenungan yang jauh lebih dalam sebetulnya. Apakah model verifikasi partai politik peserta pemilu ini masih ideal seperti yang sekarang atau perlu ada perbaikan untuk kemudian menguji kesiapan organisasi partai politik menjelang ikut pemilu. Dan menurut saya itu ruangnya nanti pasca 2024 dalam pembahasan kerangka hukum pemilu. Tapi Mas Fadli, selain dari segi administratif tadi bicara juga soal mahal sekali kan untuk mendirikan partai baru, apalagi mempersiapkan ikut pemilu, cari anggota, bikin kantor. Barangkali Perludem punya data atau gambaran biar kita bisa paham sebenarnya seberapa mahal sih untuk bikin partai politik. Ya, kalau angkanya nanti mungkin Pak Pasek atau Pak Mahfud bisa cerita karena dia ini kan pemainnya langsung begitu ya. Tapi gambarnya begini, Mas. Untuk mendirikan partai itu kan harus didirikan oleh sekian jumlah orang di semua provinsi dan persentase mayoritas kabupaten kota di setiap provinsi. Harus ada kantor, harus ada pengurus, harus ada anggota. Dan itu kan tidak murah, pasti mahal itu mengelola organisasi yang harus kemudian implementasinya sama di semua wilayah di Indonesia dengan negara sebesar ini gitu. Nah, ya beberapa teman-teman partai politik pernah bercerita ya mahal sekali untuk mempersiapkan roda organisasi partai politik gitu. Mulai dari ya sewa kantor, kemudian persiapan akta pendirian, akta pendaftaran, kemudian persiapan verifikasinya untuk jadi badan hukum, belum lagi verifikasi jadi peserta pemilu. Nah, memang sangat besar, sangat mahal. Gitu. Ini dari tingkat bawah ya dari. Memang kita perlu mereview ya, membedah ulang apakah regulasi yang ada itu masih sejalan dengan perkembangan yang ada. Oke. Nanti kaitan dengan seberapa besar biaya yang dibutuhkan bagi satu partai politik. Kalau kami di Partai Baru kan berpikir bagaimana meminimalkan biaya itu, karena kan ya namanya Partai Baru, kita juga nggak punya orang yang berbaik hati memberikan sodako buat partai politik kan. Orang miskin masih banyak yang butuh sodako. Makanya misalnya waktu proses pendaftaran dan verifikasi kemarin, kami di Partai Gelora mengusulkan ke KPU agar misalnya KTA itu tidak perlu KTA fisik, cukup dengan digital ID gitu. Jadi kalau kita cetak fisik itu minimal satu cetaknya itu Rp5.000, belum alatnya kan. Tapi kalau dia digital, ya kan kita tinggal share filenya saja ke teman-teman di daerah-daerah anggota. Nah, alhamdulillah itu dikabulkan oleh KPU. Ada satu usul lagi yang pernah kami usulkan sebelum pendaftaran bahkan, yaitu dibolehkannya virtual office. Wah. Karena misalnya begini, sejak kami berdiri Oktober 2019, lalu 2020 itu kan masuk masa pandemi. Kami ini membangun partai, melakukan rapat-rapat koordinasi dengan struktur partai daerah,
itu kan lewat Zoom. Ya. Dan itu hampir 2 tahun lebih kami lakukan itu. Jadi kami berpikir ternyata nggak perlu kantor fisik. Ya. Kantor kami ini kantor digital, virtual begitu. Dan sekarang ini misalnya setelah PPKM dicabut, saya ke daerah-daerah, teman-teman itu tidak kumpul di kantor, tapi kumpulnya di Kafe, coworking misalnya, space, misalnya di kafe-kafe. Karena mereka katakan, ya enak kumpul di sini, kita kosnya lebih rendah, lalu ketemu banyak orang. Kantor sudah tempatnya kecil, sewanya mahal, ya kita nggak ketemu dengan banyak orang. Ini kan perkembangan-perkembangan yang terjadi di masyarakat, yang ternyata ini tidak direspon oleh regulasi yang ada gitu. Dan regulasi itu jadi out of date begitu. Makanya kita usulkan, cuma waktu itu KPU mengatakan ya regulasinya, undang-undangnya masih seperti itu. Mereka nggak bisa mengeluarkan keputusan KPU mengubah kantor fisik itu menjadi virtual office. Gitu. Nah, saya kira kalau ke depan ini bisa diakomodir dalam perubahan regulasi, ini bisa menekan biaya. Gitu. Termasuk tadi ya, verifikasi faktual itu luar biasa dahsyat biayanya itu. Jadi kalau hanya administratif, faktualnya serahkan oleh pemilih pada saat pemilu, itu akan menekan kos politik dari partai politik mulai dari tahapan pendirian ini. Ya. Dan kita harus berpikir bagaimana membangun efisiensi biaya politik di semua tahapan proses politik termasuk pemilu. Nah, kalau itu terjadi, saya punya keyakinan kok ini bisa berkontribusi kepada upaya kita menekan angka tindak pidana korupsi. Ya. Soalnya memang besar sekali kosnya Pak. Pasti Besarnya berapa sih Pak? ya sekarang begini, kemarin ya. Nanti Mas Gede Pasek bisa cerita juga. Iya. Tenang. Pasti dua-duanya ditanya. Contoh sewa Kalkulator kita kantor. berbeda. Sewa kantor itu harus sampai akhir tahapan pemilu. Ya. Jadi sewanya itu harus sampai akhir 2024. Ya. Berarti kami harus sewa kantor 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun kalau di kabupaten kota minimal per tahun itu paling murah 20 juta. Itu Berarti paling murah ya, Pak? paling murah. Itu berarti 4 tahun 80 juta. Ini baru kantornya aja kan. Baru satu kantor pula. 80 juta kali kalau mau total semua 514. Tapi kalau 75% saja sesuai dengan syarat pendaftaran ke KPU, tinggal kita kalikan berapa? Ya, belum lagi sekretariat kecamatan. Itu kan harus ada kantornya. Wah, Iya kan? Nah, kecamatan ada 7 ribuan. Anggap 50% saja minimal kecamatan yang kita daftarkan. Sekarang sewa sekretariat kecamatan saja 1 tahun itu kalau di desa-desa ya, minimal kita harus keluar 1 juta per bulan, 12 juta setahun. 12 juta kali 4 tahun kan, udah 48 juta. Kali berapa ribu bro? Iya. Iya kan? Padahal kalau mau virtual office, cost ini bisa kita hilangkan. Ya. Gitu. Ya, bisa kita hilangkan. Oh, itu efisiensi sudah dahsyat. Nah, ini yang memang membuat partai baru itu tidak mudah. Ya. Ya, nggak tahu lah kalau Pak Gede pernah jadi sukses pemilu kan dulu mungkin tabungannya masih banyak. Tapi Gelora ini kan Mustad Afin ini ya. Iya. Ini mentep. Iya. Dilempar nih sekarang. Paling cemes. Dari goblok doang. Enggak di depannya, Pak. Suruh ngeblok doang. Aduh. Saya kalau boleh mau store invoice ini bagi-bagi saling menolong sama partai baru. Gotong royong. Jadi saya kira banyak regulasi yang memang perlu kita tahu. Banyak yang nggak penting, tapi kita atur dalam regulasi. Pak Pasek gimana itu? Regulasi tadi. Ini udah di smash tadi mau di blok dulu atau di smash ganti gitu? Ya kalau kayak ibarat pemain volley mungkin harus diblok. Tapi kalau ibarat main tenis meja, semesan kita smash ulang. Iya. Hati-hati out, Pak. Jadi betul. Jadi kita satu sisi kita membangun diri sebagai negara demokrasi. Ya. Di sisi yang lain proses demokrasi yang disampaikan oleh beliau tadi Pak Fatih itu justru dipersulit dan dikastanisasi. Oke. Jadi kita satu sisi ketika ngomong demokrasi kan semua sama. Ya. Tapi ketika sudah berproses satu langkah lagi sudah mulai diskriminasi itu muncul. Verifikasi yang berbeda, aturan yang dipersulit dan sebagainya. Jadi kami melihat
kalau kita ingin ke depan memang ya kami berharap ya Gelora ke parlemen, kami ke parlemen, saya yakin nanti parlemen kita lebih hidup lah. Ya. Karena kita punya banyak hal yang memang kita ingin perbaiki dari sudut regulasi. Kayak tadi saya setuju sekali memang karena kita merasakan betul sebagai partai baru membuat partai baru betul kayak Pak Wali bilang tadi tidak mudah. Dan jujur saja orang punya uang banyak pun tidak bisa bikin partai kalau dia nggak punya jaringan. Oh iya. Gitu. Jadi ibarat apapun ya orang punya setrum yang besar tapi kalau instalasi nggak ada nggak bisa nyalain lampu dia. Makanya instalasi itu harus bagus, instalasi politiknya harus bagus sehingga ketika ada setrum itu bisa nyala semua, bisa bergerak semua. Nah ini saya kira memang tidak usah khawatir, kayak kita lihat aja ya kalau verifikasi sama aja yang parlemen dengan kita kemarin itu tuh juga yang lolos 18. Ya. Kenapa dari 75 partai politik kemudian menjadi 40 yang ke KPU, dari 40 kemudian jadi 25, kemudian akhirnya 20 ditetapkan, hanya jadi 18. Ini baru di administrasi aja loh. Ya. Sudah hanya sekian yang bisa lolos. Artinya memang betul biarkan rakyat saja sudah untuk memfaktualkan partai itu. Karena dengan sistem sipol ini kita sudah nggak bisa bohong lagi. Udah langsung masuk ya sudah ketolak dia. Belum lagi PT 4% nanti ya. Ya udah ini baru ngomong proses ya. untuk bisa kompetisi. Ya. Ikut kontestasi itu sudah begitu rumitnya. Dari 75 partai politik hanya 18. Kalau toh misalnya kita mau faktual semua, mungkin lebih berat lagi. Ya. Nah kalau dia dengan administrasi saja sudah susah, yang penting adalah presisi sipolnya memang bagus. Ya. Susah. Karena penduduk, anggap begini ya, ada beberapa kabupaten penduduknya tidak banyak. Oke. Daerah-daerah pemekaran, penduduk nggak banyak. Dengan perserahan 1000 per 1000, itu akan tabrakan banyak itu. Tabrakan partai ya, Pak. Dan itu akan ditolak langsung oleh sistem. Yang kami rasakan ditolak oleh sistem sehingga kami ubah strategi. Mengejar 75% itu jangan bermain di penduduk yang sedikit. Karena ada belasan partai politik kerja di situ. Makanya kita ubah, kita ambil ke ini masalah strategi akhirnya bagaimana kita mensiasati ketika di sana sesak karena 1000 dan 1/1000. Iya. Sementara yang administrasinya partai parlemen, kita ini harus lagi menjaga lagi. Ya. Dan ini memang kosnya menjadi luar biasa proses itu, lelah waktu dan sebagainya. Nah, ke depan saya kira memang penyederhanaan tanpa menghilangkan presisi itu menjadi solusi. Oke. Kalau kita memang ingin menjadi negara demokrasi. Ya. Tapi kalau kita ingin demokrasi yang oligarki, ya yang kayak sekarang ini dipakai. Waduh. Artinya demokrasi wujudnya, tapi oligarki yang mengatur. Tapi kalau enggak, maka rakyat itu selalu ada pilihan baru. Ya. Dan untuk menjadi pilihan baru, dia harus mempersiapkan lebih dulu. Ide gagasannya diterima atau tidak. Gitu. Dan ini kan berproses dia. Nah, saya kira ini mungkin ke depan, kualifikasi persyaratan memang buat lebih presisi tapi cukup administrasi. Ya, ya. Karena faktual itu berapa duit habis uang negara. Ya, ya. Lalu kemudian beliau protes semua banyak Ya. protes hanya menuai ketidakpuasan jadinya. Rakyat biasa saja. Gitu loh. Nah, artinya menurut saya udah administrasinya tapi betul-betul presisi karena NIK kan sudah NIK itu kan sudah nggak bisa digandakan. Ya. Ya. Sudah pasti tabrakan. Ya. Nggak bisa. Pengurus kami saja itu terdaftar di partai lain, kita harus komunikasi. Woi, itu pengurus kita kok ada di situ. Cabutin di situ dulu, ini mau masuk. Oke. Begitu juga sebaliknya. Bursa Bursa transfer transfer tadi. Ya, surat penyuratnya belum beres. Pemainnya udah pindah, udah ganti Masih desainnya. Jadi itu. Ya. Jadi menurut saya memang harus sisi itu memang harus diperbaiki ya. Terus yang kedua, kita berharap MK juga putusannya ubah-ubah terus. Final and binding tapi nggak pernah final juga. Ya dulu semua diverifikasi administrasi, verifikasi faktual. Lo sekarang berubah lagi. Ya. Gitu. Jadi itu sama dengan ngusung capres. Dulu semua partai bisa ngusung capres pakai kursi sama pakai suara. Ya. Sekarang ada partai yang nggak bisa ngusung Ya. karena belum ada kursi, belum ada suara. Ya. Ya saya, beliau, partai umat, partai buruh Ya. nggak bisa ngusung. Makanya kita uji juga ke MK itu sekarang. Oh, ini Biar lagi. bisa. Kalau ini bisa, berarti ya saya
Gelora, umat sama buruh bisa juga ngusung. Jangan bisa jadi koalisi. Nanti koalisi gampang lah. Yang penting bisa ngusung dulu sehingga pintu Iya. demokrasi untuk banyak putra-putra Nusantara ini bisa menjadi pemimpin nasional bisa gitu. Terakomodir ya Pak. Iya, nggak ditutup kecil kayak sekarang aja. Sekian banyak hasil survei, sekian banyak nama orang, satu pun belum jelas siapa yang jadi calon presiden wakil presiden. Oh, ya, Baru jadi yang tidak- ada orang yang ingin calon Iya. presiden, yang ingin calon wakil presiden nggak ada sampai sekarang. Bayangkan ini Indonesia nih. Iya. Karena apa? Sama-sama megang prosentase itu. Ya. Partai ini pegang, yang megang pun semua pemodal semua kan susah. Kasihan orang yang idealis dan sebagainya. Indonesia merdeka kan bukan karena kapital, karena perjuangan. Nah, Muhammad Hatta, Tan Malaka, siapapun disebutkan semua perjuangan. Kok giliran mengisi hasil kemerdekaan harus dengan kapital? Harus semua pakai prosentase kayak komisi aja. Komisi jual beli. Kalau jual tanah ada komisi boleh lah kan? Janganlah gitu. Jadi dibukakan dengan yang bagus. Yang penting seleksinya. Dia alami kok nanti. Kenapa? Persyaratan untuk bisa jadi presiden kan sudah diatur. Sebaran, Ya. besaran, itu sudah diatur. Sehingga tidak mungkin partai politik itu mau sendirian, ego ngusung itu pasti nggak mungkin. Karena siaran untuk jadi presidennya itu sudah diatur. Untuk melebar di berbagai provinsi itu sudah diatur prosentasenya. Nah, tadi disebut bahwa kita jangan tergantung sama kapital, Pak. Nah, kalau sekarang karena dengan cost yang tadi besar banget itu, kapital partainya dari mana? Kapitalis itu. Kapitalis. Oligarki itu berarti kapitalis. Kalau kapital itu modal. Modal. Nah, kalau mau bikin partai harus punya modal. Tapi modalnya apa? Tidak semua uang. Tadi saya bilang modal utama itu jaringan. Orang boleh punya uang banyak. Berapa orang punya uang gagal kok berpartai, bikin partai. Ya. Tapi kalau Anda punya jaringan bisa meyakinkan orang, maka jaringan ini bisa langsung hidup. Kenapa? Ada kekuatan gotong royong dalam sistem kenusantaraan kita yang bisa kita distribusikan secara desentralisasi. Seperti kami misalnya, kami jujur aja, saya apa sih? Boleh dicek kekayaan saya apa? Boleh di tracing? Nggak mampu saya. Beda dengan beliau, berapa mantan DPR kan? Kita ini kan beda. Semes ganti. Berdirinya lebih Itu doa harus diangkat. berdirinya lebih lama. Koordinasi, konsolidasi lebih lama. Lah kami setahun. Nah, kami betul-betul mengandalkan pertama teknologi. Jaringan itu kita hubungi semua. Ada teman, aku nggak bisa tapi aku carikan orang. Oke, cari orang. Jadi kita semua polanya begitu. Dan semua rapatnya di Zoom. Makanya kita berterima kasih sama Mr. Zoom itu. Karena Mr. Zoom itu waktu COVID tewas kita, partai kita nggak bisa apa-apa. Mau ketemu di mana ketemu? Kita ketemunya ya juga di udara itu aja. Nah ini saya kira memang dengan teknologi yang maju maka demokrasi kita pun harus mereposisi dirinya menyesuaikan dengan kemajuan teknologi ini. Kalau nggak gitu nanti timpang kita. Siarannya jadul tapi jualannya modern kan nggak nyambung. Iya. Itu. Berarti konsolidasi tadi juga jadi pekerjaan luar biasa ya Pak Mahfud ya? Bukan hanya uang, bukan hanya konsolidasinya gimana waktu itu Pak? Selain komunikasi, koordinasi ya, yang pastinya itu membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit ya, walaupun akhirnya kita banyak terbantu dengan komunikasi via online ini. Tetapi yang paling penting sebagai partai baru termasuk di Gelora itu mengkonsolidasi idenya. Karena partai baru ini yang mau dijual apa, yang mau ditawarin apa? Tokoh ya kita belum punya. Atau modal suara pemilu yang lalu kan nggak punya. Ya kan? Kita ini betul-betul dari nol. Kalau kita ajak orang gabung dengan Gelora itu apa? Pertanyaannya itu pertama. Gitu. Jadi yang pertama kita dan utama adalah mengkonsolidasi ide. Maksudnya apa? Bahwa kita ingin meyakinkan betul Gelora punya ide dan kita jelaskan ke orang sampai mereka yakin idenya ini bagus, idenya ini sejalan dengan pikiran saya dan saya mau bergabung di sana. Begitu satu orang bergabung ya dengan Gelora karena idenya, maka prinsip volunteerisme atau kesukarelawannya itu akan jalan. Jadi begitu dia gabung dengan Gelora karena sepakat idenya, ya sudah dapurnya juga ikut bergabung. Ya, bisnisnya ikut bergabung gitu. Jaringannya ikut bergabung. Nah, inilah cara kami memodali, cara kami menghidupi partai ini gitu. Jadi kita tidak, kalau dihitung berapa besar modal yang dikeluarkan, susah juga karena yang kita fokuskan adalah menggait orang. Merekrut orang, mengajak orang
yang sepakat dengan idenya. Nah, alhamdulillah, walaupun ide yang ditawarkan Gelora ini sifatnya ide yang high politics gitu ya, kan ide Gelora ini adalah arah baru Indonesia, Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia gitu ya. Kita sampaikan begini, bahwa ketika kita memasuki pandemi sejak awal 2020, kan kita melihat bahwa dunia ini sudah mengalami perubahan, ya kan? Dan pandemi itu seperti satu pengalaman baru yang dialami oleh seluruh warga dunia, dan berbagai macam hal juga seperti berubah begitu kan. Lalu diikuti oleh perang Rusia Ukraine sekarang. Kita selalu mengatakan Indonesia ini sedang berada di tengah dunia yang sedang berubah. Dan perubahan ini membuat Indonesia sekarang ini punya kesempatan yang sama dengan negara-negara besar lain untuk menjadi kekuatan baru. Dan peluang kekuatan baru inilah yang harus menjadi ide baru Indonesia. Makanya saya sepakat ketika Pak Presiden Jokowi di Agustus 2020 ya dalam pidatonya itu mengatakan kita harus membajak krisis dunia ini untuk melakukan lompatan menjadi negara besar baru gitu ya. Kita sudah masuk G20. Nah, sekarang saatnya Indonesia menjadi kekuatan baru, atau istilah Gelora itu ya boleh dong Indonesia jadi superpower baru sekarang kan. Itu bukan mimpi yang buruk gitu. Dan itu harus karena menjadi dengan cara mimpi baru kebangkitan Indonesia. Nusantara itu. Secara Seperti historis zaman Sriwijaya, Majapahit dan Nusantara itu Koalisi apa sekarang, udah Pak? nyambung ini. Beliau mengantarkan, kami mencapainya gitu. Secara ideologis sudah nyambung ini. ide itu yang kita tawarkan, ide itu yang kita jual. Jadi kita bicara ke masyarakat di berbagai desa, kampung, kita katakan, Pak, Bu, Indonesia dulu pernah jadi negara besar. Ada Majapahit, ada Sriwijaya. Dan Kita semua tuh hurufnya 9 loh. Ah. Majapahit 9, Sriwijaya 9, Nusantara 9, Indonesia 9, Pancasila 9. Memang sudah menyatu. Unggulan tuh di angka 9 ya. Jadi kita harus gelorakan PKL. Kalau Lalu Bapak bisa gelorakan kebangkitan Nusantara. Jadi itu yang kita katakan. Dan Indonesia merdeka itu jangan dianggap remeh. Kita merdeka ini karena mengalahkan superpower dunia. Mengalahkan Inggris, mengalahkan Belanda yang dulu menjadi kekuatan baru kan di era imperialisme. Artinya DNA itu ada Iya, gitu ya, Pak, DNA ya. kita ini DNA sebagai superpower. Jepang sebagai kekuatan baru Asia secara militer saat itu juga bisa kita kalahkan. Jadi kita ini punya DNA sebagai kekuatan dunia loh. Ketika dunia sekarang sedang berubah tatanannya kan, maka inilah kesempatan bagi Indonesia. Setelah kita dari era Nusantara menjadi era Indonesia kan, lalu dari era Indonesia tahun 45 kita menjadi negara modern maju, bahkan sekarang anggota G20, ada satu tahapan baru perjalanan sejarah Indonesia, kita menjadi superpower baru. Dan itu bukan mimpi. Dan ternyata di anak-anak muda, gue banget nih ide ini gitu. Jadi mereka banyak menerima itu. Jadi makanya ketika Agustus 2020 kami mulai launching rekrutmen secara digital ya. Jadi rekrutmen online anggota, kami ingat betul saat kami daftar tanggal 7 Agustus di KPU 2022 kemarin, anggota yang tercatat di Partai Gelora secara online itu sudah 750.000. Dan ternyata 60% itu dari 40 tahun ke bawah. Jadi ada respon terhadap ide ini. Karena yang kami jual tokoh, kami nggak punya tokoh nasional. Ya modal, kami nggak punya modal pemilu yang lalu. Ternyata ide ini bisa menarik perhatian orang-orang muda sekarang. Nah itu yang kami maksud konsolidasi ide. Ketika mereka ini bergabung dengan Gelora, ya sudah, profesinya ikut gabung, ya teman-temannya ikut gabung, termasuk akun medsosnya pun juga ikut bergabung gitu. Jadi inilah modal yang kami akumulasikan, kami konsolidasi ya sebagai sarana perjuangannya. Jadi kalau dihitung-hitung dengan uang ya rasanya sulit. Silakan dihitung aja itu. Silakan dihitung. pusing juga sebenarnya.
Tapi secara administrasi faktual sudah lolos, sekarang menjadi ditetapkan sebagai peserta pemilu. Aku mau ke Mas Fadli nih. Sebetulnya tantangan berikutnya yang akan dihadapi partai-partai baru ini seperti apa? Apalagi kita berkaca pada riwayat perpolitikan nasional, relatif lebih banyak parlemen ini selalu dikuasai oleh partai-partai lama gitu, Mas. Ya, tantangannya sebetulnya kan kalau dalam konteks pemilu kan meyakinkan pemilih. Meyakinkan pemilih agar kemudian pemilih bisa menerima ide, gagasan gitu ya, program yang ditawarkan oleh partai politik. Apalagi kan ini, apalagi konteksnya pemilu legislatif kan. Ya. Pemilu legislatif kan sebetulnya ya susah juga kemudian pemilih bisa memahami sebetulnya peran apa yang kemudian bisa didapatkan langsung oleh pemilih dengan memilih partai politik ini gitu. Nah, ini yang juga jadi tantangan berlebih partai untuk meyakinkan pemilih bahwa partai politik kalau nanti mereka duduk di parlemen ya akan ada peran signifikan juga untuk kemudian memperjuangkan ide, memperjuangkan kepentingan kelompok-kelompok pemilih yang kemudian memilih partai politik ini gitu. Apakah itu udah cukup kelihatan, Mas? Artinya ide-ide yang ditawarkan oleh partai-partai baru ini dengan yang dimiliki oleh partai-partai yang lama. Ya kalau dari perspektif pemilih saya lihat belum kelihatan. Karena kan kampanye kan belum kampanye juga kan. Dan apalagi kampanye juga dibatasi cuma 75 hari menjelang hari H dan baru mulai nanti di November 2023. Nah, ini juga yang kemudian jadi tantangan juga bagi partai politik barunya, termasuk juga bagi pemilihnya gitu. Nah, ada ruang komunikasi politik yang kemudian dihambat dengan regulasi pembatasan masa kampanye tadi itu. Padahal ada 18 partai politik loh, dan 18 partai politik itu kan punya cara komunikasi berbeda, punya ide yang berbeda-beda gitu ya. Dan pemilih berhak untuk tahu, berhak untuk paham, berhak untuk kemudian disampaikan apa sebetulnya yang akan ditawarkan oleh partai politik. Tapi ada tantangan yang serius dan besar ya. Dan menurut saya ini juga yang perlu difikirkan perubahan regulasi. Yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden yang dilaksanakan serentak. Bersamaan waktu. Termasuk kampanyenya bareng loh. Pengalaman kita di 2019 yang lalu, ternyata di masyarakat bawah isu pilpres itu lebih dominan ketimbang pilek. Jadi perbincangan orang itu tentang capres, tentang pileg itu luput dari perhatian mereka. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu berpengaruh terhadap kualitas hasil pemilu legislatif? Iya kan? Karena misalnya sekarang ada 18 partai politik. Kalau nanti saat kampanye yang cuma 75 hari itu, ya masyarakat didominasi oleh kampanye capres, terus orang jadi nggak dapat informasi dong. Apa sih program partai politik, apa program caleg, apa visi misinya, apa perbedaan satu dengan yang lain? Karena semuanya didominasi oleh isu capres. Jadi menurut saya keputusan politik untuk menggabungkan pileg dan pilpres secara bersamaan waktunya ini justru mensubordinasi bahkan ya sebenarnya menegasikan keberadaan pemilu legislatif sebenarnya. Dan itu yang menurut saya menjadi tantangan berat bukan hanya partai politik baru ya. Partai politik lama yang tidak punya capres juga itu juga berat. Sepakat dengan itu Mas Fadli? Ya, karena sebetulnya kalau saya kira problem di partai politik bukan di soal pemilunya yang serentak. Tapi sebetulnya adalah tadi itu soal partai tidak punya ruang untuk kemudian menarik eksistensi partai politiknya ke ruang yang jauh lebih terbuka, karena dengan sistem presidensial kan setiap partai sekarang tidak punya ruang untuk mengajukan pasangan calon presiden sendiri lah. Karena esensi dari pemilu serentak itu kan sebetulnya partai politik yang jadi peserta pemilu bisa mengajukan pasangan calon presiden, sehingga ide pasangan calon presiden ini bisa disatukan dengan ide partai politik yang mengusung, sehingga itu yang nanti akan menarik minat pemilih untuk kemudian menjatuhkan pilihan. Itu yang disebut dengan kotel efek itu kan, efek menarik kerah itu. Nah, tapi sekarang kan tidak. Itu diamputasi dengan adanya ambang batas pencalonan presiden itu. Jadi partai politik, apalagi partai politik baru, ya mau berkampanye, ya susah. Karena bagaimanapun ya, dimanapun memang dengan konsekuensi sistem presidensial, bagaimanapun juga pasti yang akan jadi isu mayor tetap pemilihan presiden. Tapi kalau situasinya setiap partai politik punya ruang mengajukan pasangan calon presiden, ya itu dia akan bisa menarik lebih ke permukaan tuh.
Betul. Nah, jadi tantangannya menurut saya sebetulnya bukan mengubah pemilu serentaknya, Ya. tapi menghilangkan ambang batas pencalonan presiden itu. Oh. Apa sih yang dikhawatirkan? Toh kan sekarang partai politiknya juga hanya 18 kan? Ya. Mentok-mentok paling banyak kan cuma 18 pasang calon Ya. presiden. Saya Timor kira Leste kemarin ya, banyak banget opsinya pasangan. jadi dua sebenarnya. Kalau serentak itu mau dipertahankan, pilpres dan pileg dipertahankan, maka tidak ada lagi syarat minimal 20% Ya. itu. Jadi semua partai politik, Gelora bisa mengajukan calonnya, PKN bisa mengajukan calon presidennya gitu. Jadi disitulah kemudian ada kesebangunan ide dan kepentingan setiap partai politik antara agenda pileg dan pilpres. Tapi kalau ini mau dipisah seperti dulu, maka silakan ambang batas 20% itu masih bisa diterapkan. Tapi Dan kalau jadi ini nggak konsisten. waktunya digabung, 20%-nya syarat presidennya itu diterapkan, inilah anomali yang terjadi di Indonesia. Regulasinya nih ya aneh aja. Yang hari ini aja kalau kita lihat ya. Kita hari ini datanya. Suara sah itu kan 25%. Ya. Kursi 20%. Syarat itu dipakai dari pemilu yang lalu. Dengan penetapan partai politik peserta pemilu hari ini 18, itu sudah hilang 2,3% suara karena Partai Berkarya dan PKP Indonesia nggak masuk. Ya. Lalu hilangnya 2,3% suara sah ini, bagaimana ngitung persentase apabila mau menghitung dengan suara sah? Ini kan tidak dihitung, tidak disangka oleh hakim MK. Siapa yang tanggung jawab ini? Ya. Karena perhitungan persentase berubah semua gitu. Nah, saya kira memang konsekuensinya adalah apabila serentak, maka semua partai politik bisa mengusung. Mau apapun persyaratannya dia bisa ngusung. Tapi kalau tidak serentak akan enak bahwa rakyat memberikan dulu legislatifnya siapa, dari modal legislatif inilah baru kemudian disusun capresnya siapa akan diusung seperti dulu. Ya. Ini kan konsekuensi. Kalau dia bersama-sama, maka semua partai politik boleh usung Punya capres sehingga dia gampang bagaimana antara eksekutif dan legislatif dia jual programnya kepada publik. Ya. Kalau sekarang kan enggak. Sehari ini kami 4 partai politik ini terus untuk apa? 4 partai politik baru ini. Iya, partai politik baru, kursi nggak ada, Ya. suara sah nggak punya, syarat untuk nyapres dua-dua itu. Ya. Siapa tanggung jawab? Hakim MK harus tanggung jawab ini. Yang memutuskan serentak. Padahal kita peserta Nah, pemilu. kita ya. peserta pemilu, pasal 6 mengatur soal itu. Capres, cawapres itu diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Siapa peserta pemilu? Udah yang disahkan oleh KPU. Ada 18. Berarti mereka semua bisa dong. Nah, itu tanggung jawab dong Ya. ini sekarang. Kira-kira gitu lah. Kira-kira begitu lah. Tanggung jawab. Ya. Atau kita bagi, siapa yang nanggung, siapa yang jawab. Jadi tugas gaspol gimana? Kita ngegas. Ngomporin. Ngomporin. Ya. Oke, itulah tadi pembicaraan kita bersama 3 narasumber luar biasa ya. Kita akan menunggu langkah-langkah baru dari parpol-parpol yang sekarang bergabung 4 parpol ini termasuk PKN dan Gelora seperti apa. Nah, kita akan membicarakan lebih luas lagi di sesi yang kedua masih di Gaspol, ngobrol gas pasti napol. Bahwa memang teman-teman penyelenggara pemilu di daerah itu menyampaikan informasi memang ada dugaan proses pelaksanaan verifikasi faktual partai politik peserta pemilu yang kemudian diarahkan secara sistematis oleh KPU dari tingkat pusat bersama dengan sekretariat. Jangan sampai Gelora ini ya baru lahir bro ya. Kita nggak punya apa-apa kayak PKN, nggak perlulah ditakuti sedemikian rupa. Jadi kalaupun ada kesalahan, ada kekeliruan, kami ini fair aja, silakan ke Bawaslu, biar Bawaslu yang mutusin kan. Silakan ke DKPP, DKPP yang mutusin. Kalau pidana silakan ke kepolisian yang mutusin. Tapi jangan juga ya 3 jalur ini kemudian ditambah dengan jalur-jalur politik, kepolisian 2 segala macam. Oh oke, kalau itu politik. Dan ternyata begitu proses ini masuk ke jalur politik, makanya saya kalau gitu harus berhenti puasa ngomong maksudnya. Saya punya hak ngomong karena ini sudah politik. Makanya hari ini ya di Gaspol saya ngomong, dan ini omongan saya pertama kali sama hari ini. Ini kan munculnya 5 hari menjelang pengumuman. Jadi 5 hari menjelang pengumuman baru ramai ribut. Kalau tidak ada men-setting itu nggak ada. Di hari yang sama pun ketika itu tiba-tiba di grup WA di seluruh Indonesia muncul kami dituduh PKI.